pendidikan berani begitu berisik? Diam. Pergi. Terima kasih. Kamu juga, pergi. Dia keren banget, aku suka. NAK, NAK. NAK. Ayah, aku tertembak. Ayah lihat kenapa? Di mana? Ada seorang gadis yang menyentuh hatiku. Dasar anak kurang ajar. Pak, kenapa pukul saya? Kuhajar kau sampai mati. Kubilang carilah Dewi itu. Kau malah asyik bermain. Di mana tuan kita? Sedang mencari. Fotonya samar-samar, wajahnya tidak utuh. Sulit sekali mencarinya. Lagi pula kalau bukan untuk mencari orang. Aku tidak akan dipukuli sampai begini parahnya oleh musuhmu. Kau tidak kasihan sedikit pun padaku. Siapa yang kasihan padamu? Aku hanya kasihan pada Dewi. Berada sendirian di dunia yang kejam ini. Dewi itu sangat perkasa. Mana perlu bantuanmu? Ikut campur urusan orang. Kau tahu apa? Dewi sudah bertapa 1000 tahun. Tapi dia tidak memahami betapa rumitnya dunia manusia. Bertapa 1000 tahun, tapi terlihat seusia aku. Seusia kau? Kalau menurut garis keturunan, kau harus panggil dia nenek buyut. Nenek moyang. Panggil nenek saja sudah untung. Tapi kau tidak berguna. Kesempatan panggil nenek buyut pun tidak ada. Aduh. Tuan ada di mana ya? Jangan-jangan ketemu orang jahat. Dan menghina beliau. Aduh. Pak, kau. Sangat memalukan. Inikah ayahku si Taipan yang tegas dan berwibawa? Lauci, sudah kitem tuan? Lihatlah perbuatan kalian. Mengantar tuan. Tapi malah menghilangkan tuan. Aku ingin mengundang tuan. Menjadi juri Oscar, menggetarkan orang asing itu. Sekarang sudah tidak mungkin. Betul. Aku ingin undang tuan membuat soal ujian akhir. Untuk ujian nasional, memberikan kejutan kecil bagi peserta. Sudah gagal. Mikir apa? Soal buatan tuan. Bahkan Profesor Top pun tidak bisa menjawab. Ini bukan kejutan kecil untuk peserta ujian. Ini mau menyuruh ilmuwan sedunia kembali ke SMA. Sudah. Urusanmu kecil. Urusan Denggang Lausin. Baru masalah serius. Obat kanker baru kami. Macet di tahap paling kritis. Tanpa bimbingan tuan. Sama sekali tidak bisa dilanjutkan. Tuan. Kau ada di mana? Tuan, kami sangat merindukanmu. Warganet ada yang ngerti? Orang terkaya, rektor Universitas Top. Anggota akademi, dokter legendaris, aktor pemenang Oscar. Masing-masing kalau menginjakan kaki. Seluruh negeri akan gemetar. Tapi di sini pada nangis beramai-ramai. Nenek Dewi, di mana kamu? Ayahku sudah gila, cepatlah muncul. Siapa yang memanggilku? Silahkan masuk. Yao, sedang latihan yoga. Mama tidak mengganggumu, kan? Tidak apa, ada apa? Besok kan kamu sekolah, Mama dan Papa ingin memberimu hadiah untuk merayakannya. Katanya, pulpen yang bagus bisa menemanmu menulis. Babak menuju masa depan. Mama dan Papa berharap masa depanmu semakin indah. Aku suka pulpen ini, terima kasih. Ngomong-ngomong, Yao, jangan terlalu
Takendirmo. Sekarang keluarga kita punya uang. Di sekolah, nikmatilah waktumu. Nilai tidak penting. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pindahkan Yao Yao ke kelas lain? Shen Jiajia nilainya sangat bagus. Yao Yao satu kelas dengannya, pasti stres. Shen Jiajia nilainya bagus? Iya, benar. Dia pernah ikut lomba fisika, bahkan soal dari lembaga penelitian. Bisa dia jawab. Para profesor bilang, dia adalah jenius sains langka. Profesor lembaga penelitian. Dengan cara pendidikanmu sekarang, kapan bisa menghasilkan bakat sejati? Sudah kubilang, kalkulus harus masuk kurikulum SMP. Orang sebodoh apapun bisa belajar kalkulus. Tuan, siswa sekarang benar-benar tidak bisa. Murid-murid juga tidak bisa berbuat apa-apa. Para profesor itu sendiri masih perlu aku ajar. Jenius versi mereka bukanlah jenius sejati. Tidak perlu pindah kelas. Shen Jiajia tidak layak dibandingkan denganku. Harapan kedua, suatu hari nanti orang tua bangga padaku. Tenang, aku akan membuat nama Shen Miao menjadi kebanggaan orang tuamu. Ayah, apa katamu? Shen Miao akan masuk SMA Jinghai? Dan satu kelas denganku? Anak desa seperti dia pantas masuk SMA Jinghai? Orang tuanya baru kaya sedikit sudah sombong. Bagus, biar dia lihat betapa bodohnya dia. Dibandingkan jenius seperti aku yang dipuji profesor. Betapa besar perbedaannya. Ini namanya mencari malu sendiri. Siapa ini? Cantik sekali. Cantik banget, ini bunga sekolah kita. Kok belum pernah lihat dia? Wah, cantik banget. Dia kelas mana? Kok sebelumnya gak pernah ketemu dia? Ini kan murid pindahan kelas 5, kakaknya Shen Jiajia, bunga sekolah kita. Tapi menurutku, dia jauh lebih cantik dari Shen Jiajia. Kalau dibandingkan, Shen Jiajia jadi terlihat biasa aja. Shen Miao ini benar-benar tak tahu malu. Dulu pakai rekaman palsu buat pamer jadi Dewi Juchen. Sekarang datang ke sekolah buat cari perhatian. Anak desa, Kempangen, ada yang bisa dibanggain? Kayaknya dia sengaja nih. Jiajia udah buka kedoknya. Bukan Dewi Juchen, dia cuma sengaja. Pengen mencuri perhatian dari Jiajia di sekolah. Mau saingin aku? Mimpi. Gimana kalau Jiajia? Kita ajarin dia pelajaran. Gak usah, tangan aku jadi kotor. Aku punya orang yang lebih tepat. Aku ngerti. Sekarang di kelas kita cuma ada satu kursi kosong. Di sebelah Qishao. Tapi Qishao kan terkenal. Gak dekat-dekat cewek. Aku ingat waktu itu. Lin yang mau duduk di situ, langsung ditampar. 2 kali sama Qishao. Jiajia, jitu banget sih lo. Pakai tangan Qishao. Buat ngasih pelajaran ke Shen Miao. Kalau dia duduk, jadi tampar. Gak duduk? Keluar dari kelas 5. Shen Miao, aku tunggu aja lo malu-maluin diri. Ki Jie. Lo kenapa nih? Muka babak belur masih ngantuk banget. Lo berantem semalaman? Kok gak manggil aku? Berantem apaan semalaman? Itu beberapa orang tua nangis-nangis sampai jam 3. Capek deh. Ngomong juga lo gak ngerti. Pergi sana, jangan ganggu aku tidur. Oke, aku pergi. Langsung minggat. Kian lagi bad mood, Shen Miao. Bakal kena lebih dari 2 tamparan nih. Anak-anak, tenang. Perkenalkan, ini murid baru, Shen Miao. Anak-anak, tenang. Perkenalkan, ini murid baru, Shen Miao. Miao, kamu bisa. Gak usah basa-basi. Ayo mulai kelas.
Aku duduk di mana? Aneh banget, dia cuma murid, tapi aku. Kenapa aku langsung ingin melakukan apa yang dia katakan? Baiklah. Kalau begitu kamu duduk saja. Kok tinggal satu tempat duduk? Sial-sial, Chi Shao sudah sangat marah. Sekarang Shen Muyao pasti kena marah. Membayangkan wajah seberwibawa itu kena tampar. Aku jadi tidak tega. Cari 3. Kamu sudah bosan hidup? Hebat. Pertama kali Chi Shao marah sebesar ini, Shen Muyao pasti kena marah. Kamu penyelamatku? Apakah kamu mencari aku? Kita kenal? Penyelamat? Kok kamu pelupa sekali? Aku yang kemarin malam itu. Kemarin malam, aku dipukuli, kamu datang tiba-tiba seperti pahlawan menyelamatkan aku. Aku lari dari kelompok rambut kuning dan biarkan mereka pergi. Juga menyuruhku pergi. Wah. Kamu ingat? Tidak ada ingatan. Kok kamu begitu dingin? Coba pikir lagi baik-baik. Ya ampun, ini masihkah Chi Ge yang bijaksana dan perkasa dalam hatiku? Yang menganggap wanita seperti sampah? Kok sekarang seperti anjing penjilat? Apa yang terjadi? Chi Shao tidak memukul Shen Muyao. Malah seperti penggemar Shen Muyao. Jaja, jangan Chi Shao. Suka pada Shen Muyao? Kalau begitu, Shen Muyao pasti sombong. Hah. Tenang, dia tidak akan bertahan lama. Minggu depan ada ujian percobaan. Shen Muyao si gadis desa itu mungkin tidak bisa dapat 300 poin nanti di sekolah. Peringkat terakhir dengan selisih besar, Chi Shao tidak akan mau malu seperti ini. Benar, saat itu, Jaja kamu peringkat pertama sekolah. Shen Muyao peringkat terakhir. Perbedaannya terlalu jelas. Bagaimana ini? Sangat ingin masuk kelas, tapi Chi Shao seperti ini. Adakah yang bisa mengatur dia? Ini kejadian kemarin malam. Adakah yang bisa mengatur dia? Kamu benar-benar lupa? Kemarin malam di... Berisik. Wah, akhirnya kamu meresponku. Boleh aku memanggilmu Muyao? Diam semua. Bisa mulai kelas. Baik-baik. Siapa yang mengerti, didukung oleh murid sendiri, benar-benar merasa aman dari titik A ke titik B ini. Gas di dalamnya ada 300. Memang benar orang yang baik, selalu suka belajar. Seorang kakek Ding. Pinjamkan aku 2 telur. Tertawa apa? Tidak apa-apa, aku hanya merasa. Kamu tidak hanya hebat, tapi juga lucu. Soal ini adalah soal wajib dalam ujian nasional. Tahun lalu sudah diujikan, tahun ini pasti juga. Si Xiao ternyata juga mulai belajar. Ini pasti karena teladan baik dari teman Muyao. Aku juga harus berusaha keras, teman-teman semua dengarkan aku. Aku akan mulai mengeluarkan tenaga. Pembahasan soal hari ini sampai di sini. Semua pulang dan cerna baik-baik, hari ini guru seperti diberi suntikan semangat, memperlakukan kita seperti orang kecil. Aku juga merasa, oh ya, aku akan beritahu satu lagi. Kabar penting, minggu depan ada ujian fisika dadakan. Soalnya dari Lembaga Penelitian Nasional, siswa yang berprestasi. Langsung diterima di Lembaga Penelitian, Astaga. Lembaga penelitian, bukankah itu tempat orang-orang tua bodoh bekerja? Astaga, lembaga penelitian itu tempat penelitian fisika paling canggih. Bahkan Olimpiade Fisika Internasional meminta mereka membuat soal, sekarang malah menguji kita. Benar-benar kesempatan seumur hidup. Yang penting nilai bagus, langsung diterima. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah lembaga penelitian. Seperti apa kesulitan soalnya, bisa dapat perlakuan istimewa seperti ini? Aduh Jaja, ini bukan kesempatan yang dibuat khusus untukmu.
Di seluruh sekolah, selain kamu siapa lagi yang bisa menjawab? Soal fisika dari lembaga penelitian? Lumayanlah, soal lembaga penelitian memang sulit. Tapi aku pernah mengerjakan, asal aku berusaha maksimal. Masih bisa menyelesaikannya. Semangat. Aku sedang bingung tidak ada kesempatan. Memberi pelajaran Shen Mu Yao kali ini. Benar-benar kesempatan yang datang sendiri. Yao, kakek tiba-tiba memanggil kita. Pulang ke rumah lama sebentar. Kakek, nanti Shen Mu Yao pulang. Kamu harus ingatkan dia baik-baik, dia baru pulang dari desa. Tidak tahu nilai penting kompetisi ini, kalau dapat nilai 0. Betapa memalukan keluarga kita. Kompetisi Gukin kemarin saja sudah cukup memalukan. Kali ini, kalau dia membuatku malu lagi, aku akan usir seluruh keluarganya. Dari Jinghai. Dengan sifat Shen Mu Yao, kalau kakek memerintahkannya, dia pasti tidak akan nurut. Aku akan pakai taktik provokasi, hampir pasti. Bisa mengambil kembali sahamnya. Ayah, Katakanlah apa masalahnya. apa sikapmu ini? Kamu. Dengar-dengar, minggu depan kalian akan ikut ujian fisika yang diadakan lembaga penelitian. Persiapannya bagaimana? Tak perlu persiapan. Apa maksudnya tak perlu persiapan? Sudah jelas dong, pasti begitu lihat, nyontek pun tidak bisa. Lalu memilih menyerah dan mengumpulkan kertas kosong. Shen Mu Yao. Setidaknya berusahalah sedikit, tulis beberapa rumus. Siapa tahu dapat beberapa poin. Oh, aku lupa, jangan-jangan kamu. Bahkan tidak tahu rumus apa yang harus ditulis. Ujian semudah ini hanya orang bodoh yang perlu persiapan. Sudah selesai? Aku pergi. Berdiri. Shen Mu Yao. Apa kamu tahu nilai dari 3 kata, lembaga penelitian, ini? Satu orang saja yang diambil dari sana, otaknya sudah kelas dunia. Bisa menjawab soal mereka adalah kehormatan yang langka. Kamu bilang ini mudah? Kehormatan? Kalau begitu berani taruhan denganku? Taruhan? Taruhan apa? Soal lembaga penelitian, dalam 10 menit aku selesaikan semua. Semua saham kalian jadi milikku. Sebaliknya, sahamku untuk kalian. 10 menit, selesaikan semua soal? Shen Mu Yao, kamu gila ya? Aku saja butuh 3 jam untuk satu soal. Kamu, 10 menit? Ha! Dalam 10 menit, Orang bodoh berani, tunggu saja menyerahkan semua sahammu. Sudah pasti kalah. Baik, sepakat. Agar tidak ingkar, tanda tangan kontrak dulu. Pause. Kalian berdua gimana? Tanda tangan saja, aku percaya Yao Yao. Betul, kalau Yao Yao bilang bisa, pasti bisa. Keluarga yang lucu, akhirnya terperangkap. Kali ini aku menang. Ujian minggu depan, pakai soal ini. 1 soal? Direktur Yo. Hanya 1 soal, tidak terlalu gegabah? Kamu tahu apa? Soal ini dibuat langsung oleh Dewi 9 Langit. Dewi. Soal dari Dewi 9 Langit. Pak So, kamu bercanda ya? Soal dari beliau? Hanya akademisi sepertimu yang layak menjawabnya. Menyuruh siswa SMA menjawab ini? Soal ini, 8 bulan lalu. Dewi sudah memberikan jawabannya, tapi tidak dengan cara penyelesaiannya. Seluruh staf institut kami meneliti selama 8 bulan, tetap tidak paham. Diberikan ke tim juara Olimpiade Fisika Internasional pun, mereka juga tidak bisa. Sekarang proyek penelitian kami sangat membutuhkan cara penyelesaiannya. Kalau tidak, sulit untuk dilanjutkan. Makanya aku mencoba segala cara. Menjaring bakat secara luas. Pantas kamu bilang, asal bisa menjawab soal ini. Langsung dijamin masuk institut penelitian. Tapi yang bisa menjawab soal ini, itu pasti dewa banget. Tuan selalu bilang kami bodoh. Asal aku bisa menjaga muka di depannya. Jangankan dijamin masuk. Suruh panggil kakek pun aku mau.
Hei Jia, lihat Shen Emuyao. Cuma bawa satu pulpen, penggaris pun tidak. Emang bisa gambar geometri pakai tangan kosong? Ah, siapa yang tahu? Mungkin. Ada yang merasa hebat, soal institut penelitian apapun. Bukan masalah, 10 menit selesai. 10 menit. Kasih 10 tahun pun, bisa nulis satu kata, jawab, tidak ya? Di sekolah kita, yang bisa jawab soal institut penelitian. Hanya kamu, kalau Shen Emuyao bisa menjawabnya. Aku akan lompat dari sini, makan 3 kilo tai sambil berdiri terbalik. Muda-muda sudah rakus. Apa kamu? Pagi-pagi sudah cari makan gratis, masih sok benar. Yang Master Chi. Tapi, karena kamu sudah bilang begitu, aku kasih kesempatan ini untukmu. Kalau Shen Emuyao benar-benar bisa menjawab 3 kilo tai, aku yang suapin kamu. Teman Emuyao, aku percaya kamu. Semangat. Otaknya memang tidak terlalu bagus, tapi seleranya lumayan. Satu ini jangan pulang dulu, nanti ada malapetaka berdarah. Malapetaka. Cepat kembali ke tempat duduk masing-masing. Persiapan ujian. Bukankah soal ini yang aku buat untuk lembaga penelitian 8 bulan lalu? Jawaban soal ujian kali ini sudah diberikan ke kalian semua. Kalian bisa menurunkan cara penyelesaiannya dari jawaban yang ada. Sekarang mulai mengerjakan. Cuma menurunkan prosesnya saja? Mungkin tidak. Setiap huruf di sini aku kenal. Tapi disatukan sama sekali tidak mengerti. Yang lebih gila, soal sesulit ini. Ternyata sudah ada yang berhasil membuatnya. Apa dia reinkarnasi Einstein? Jia, kamu yakin bisa membuatnya? Aku tidak mau makan tai. Sial, aku tidak bisa membuatnya. Bahkan tidak ada ide sama sekali. Soal sesederhana ini, beberapa orang tua itu sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Masih minta bantuan kemana-mana. Bertahun-tahun tidak ada kemajuan. Sungguh kurang keras dipukul. HMPH, memang soal yang tidak bisa kuselesaikan. Shen Emuyao bahkan tidak perlu dipikirkan. Mungkin dengan menulis beberapa rumus lagi, bisa dapat sedikit nilai. Serahkan lembar jawaban. Bagaimana mungkin? Baru 5 menit. Shen Emuyao sudah selesai menjawab. Dia tidak berpikir bahwa menulis sesuatu dalam 10 menit berarti menang, kan? Menulis sesuatu dalam 10 menit berarti menang, kan? Shen Emuyao, jangan pikir dengan menyerahkan lembar jawaban dalam 10 menit. Kamu sudah pasti menang. Tunggu sampai nilai keluar. Kamu dapat 0, aku dapat 1. Kamu tetap kalah. Shen Emuyao, apa yang dikatakan Shen Jia tadi? Sudah kudengar. Apakah kalian bertaruh? Mau tidak aku bantu menghajarnya? Tidak perlu. Shen Emuyao, tunggu aku. Terakhir kali kamu bilang ada bencana darah. Bagaimana ceritanya? Ayo kita makan sambil bicara. Pertama, tanpa izinku, jangan sentuh aku. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin kamu lebih mengenalku. Kedua, aku tidak tertarik sedikit pun padamu, kamu hanya perlu melakukan apa yang kuperintahkan. Ada perasaan, jika aku mengatakan satu kata lagi, jarinya bisa menusuk arteriku sampai pecah. Tapi dia sangat galak, aku sangat suka. Xiao Qi, kamu lihat apa? Lihat Dewi hatiku. Tuan. Sudah, Dewi apa lagi? Cepat cari Dewi Suci. Kalau tidak ketemu, hati-hati dipukul ayahmu. Aku tidak mencari Dewi Suci untuk kebaikan kalian. Soal ujian hari ini, pasti dibuat oleh Dewi Suci untuk kalian, kan? Nanti kalau aku menemukannya, dia lihat. Soal ini, kalian tidak bisa menyelesaikannya selama ini.
Dia pasti akan memukul kalian sampai mati. Teori ini sudah kujelaskan 800 kali, masih tidak mengerti. Lain kali ujian masih tidak bisa, pantatmu babak belur. Ya Tuhan, tolonglah, berikan seorang jenius untuk menyelamatkanku. Pak Yo, proses penyelesaian soal, ada yang berhasil menurunkannya. Biar aku lihat. Benar-benar, memang seperti itu penurunannya. Wah, langkah ini. Kenapa aku tidak memikirkannya, Pak Yo? Maksud Anda? Proses penurunannya benar-benar tepat. Orang yang bisa memecahkan ini pasti jenius. Kakek Yo, cepat lihat siapa nama jenius ini. Oh iya, kamu benar. Aku sampai lupa karena sibuk. Namanya Shen Muyao. Muyao benar-benar berhasil menjawabnya. Bagus sekali. Memang pantas jadi lagu. Aku harus cepat-cepat beli hadiah untuknya. Rayakan ini. Jangan lupa cari Dewi. Kamu segera beritahu teman sekelas Shen Muyao dan orang tuanya, aku ingin segera bertemu mereka. Baik, Pak Chow. Aku segera atur. Tidak mungkin. Shen Muyao benar-benar berhasil menjawab soal itu. Selesai. Sekarang tidak hanya saham yang hilang, jika kakek tahu, nilai aslinya pasti akan beralih. Memperhatikan Shen Muyao. Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan kakek tahu nilai aslinya. Iri, benci, takut, emosi yang sangat kuat. Akhirnya bertemu dengan tubuh yang cocok untukku. Cicia, Maaf kakek, aku tidak sengaja. kamu minta maaf untuk apa, Jia? Sekarang kamu adalah pahlawan besar keluarga Shen. Aku, pahlawan? Nah, kenapa pura-pura tidak tahu? Soal ujian itu, aku dan kakekmu sudah tahu. Tahu? Apakah mereka sudah tahu aku tidak bisa menjawab soal itu? Ayah, maksudmu apa? Nah, sini, duduk dulu. Hari ini, kepala sekolah mengirim SMS ke kakek. Katanya hari ini, akan ada pemberitahuan resmi tentang kabar gembira. Teman kakek di Akademi Penelitian juga bilang, hari ini Akademi sedang mempersiapkan surat penerimaan khusus. Kamu pikir apa lagi? Pasti karena kamu berhasil menjawab soal. Dan akan langsung diterima di Akademi Penelitian. Jia, memang pantas jadi cucu kesayangan kakek. Kamu membanggakan kakek. Kakek, dengar penjelasanku. Tuan, putra kedua. Keluarga Ci dari ibu kota mengirim hadiah, katanya untuk nona kecil. Selamat atas diterimanya di Akademi Penelitian. Cepat, bawa semua ke kamar Jia. Jia, kamu hebat sekali, bisa mendapatkan perhatian keluarga terkaya ibu kota, keluarga Ci, dengan aura jeniusmu. Ditambah dukungan keluarga Ci, mustahil kakek Shen tidak menghargai keluarga kita. Tidak mungkin. Bagaimana ini? Kakek sangat senang jika aku mengatakan yang sebenarnya. Bukankah itu akan berakhir buruk? Tapi jika tidak dikatakan. Tuan muda, Anda datang. Wah kakak. Katakan saja, kalian ini benar-benar tebal muka, masih berani datang. Begitu buru-buru datang, untuk mempermalukan diri sendiri. Soalnya sudah kuselesaikan, yang mempermalukan diri mungkin kalian. APA, kamu juga menjawabnya? Juga, kamu juga menyelesaikannya. Bisa menipu sebentar ya sebentar. Sekarang, bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkan kakek mengetahui kebenaran. Usir Shen Muyao dulu. Tentu saja, aku juara 1 di sekolah. Bagaimana mungkin tidak bisa menyelesaikannya? Tidak benar. Temanku bilang, hanya satu orang yang menjawab soal itu. Siapa di antara kalian yang berbohong? Tentu saja Shen Muyao. Kakek, kamu tidak tahu kan? Shen Muyao, dia hanya butuh 5-6 menit untuk mengumpulkan jawaban. Kamu pikir, bagaimana mungkin bisa menyelesaikannya? Shen Muyao, kamu berani sekali ya, berani berbohong tentang hal seperti ini. Cepat serahkan saham keluarga Shen. Kamu bohong, surat penerimaan belum keluar. Atas dasar apa kamu menuduh Yao Yao? Menurutku, yang berbohong seharusnya Shen Jia. Bibi, bagaimana bisa kamu menuduhku seperti ini? Kertas coretanku masih ada.
Apakah Shen Muyao punya? Kamu tidak benar-benar berpikir soal penelitian tidak perlu diuraikan. Langsung bisa tulis prosesnya, kan? Jia benar. Kamu bilang Shen Muyao menjawab soal itu. Mana buktinya? Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, kalian pergi dari keluarga Shen. Kamu, jangan keterlaluan. Ayah, percayalah pada Yao Yao. Yao Yao tidak mungkin berbohong. Percaya tidak ada gunanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti orang bodoh sepertimu. Hanya bisa melahirkan sampah seperti ini. Kamu yang bodoh. Berani memukulku? Orang yang biasanya pengecut itu, demi membelaku, berkelahi dengan orang yang tidak pernah dia lawan. Parenti berkelahi. Berisik sekali, tidak pantas. Mau tahu siapa yang berbohong? Mudah saja. Aku akan telepon kepala sekolah sekarang. Telepon sekarang. Jika Jia berbohong, aku akan menampar diriku 10 kali dan merangkak keluar dari keluarga Shen. Kalau keluarga kalian yang bohong, berlutut dan minta maaf. Ayah. Hajar saja. Fakta berbicara lebih keras. Halo Pak Shen, kepala sekolah. Aku mau tanya, hari ini, siapa sebenarnya yang menjawab soal itu? Pak Shen, bukannya sudah tahu? Yang menjawab soal. Tentu saja cucumu, kamu beruntung punya cucu seperti itu. Tapi aku punya 2 cucu yang sekolah di SMA Jinghai. Apakah ini Shen Muyao? Atau Shen Jia? Oh iya. Mereka berdua cucumu, tapi yang kali ini menjawab soal adalah... Sial, aku tidak bisa membiarkannya bicara. Shan. Shen Muyao, kenapa kau dorong aku? Halo. Telepon Pak Shen tiba-tiba terputus, sepertinya ada teriakan perempuan. Pak Yo, keluarga Shen ini. Jangan-jangan terjadi apa-apa. Jenius seperti Shen Muyao. Jangan sampai kenapa-napa, nanti aku perkenalkan ke bos. Bos pasti senang, aku bisa mengurangi omelan. Ayo cepat pergi lihat, baik ayo. Kakek, aku tidak sengaja menjatuhkan HP. Ini karena Shen Muyao mendorongku, dia pasti merasa bersalah. Makanya begitu. Shen Muyao, aku kira kau hanya kasar dan tidak mampu. Ternyata kau jahat sekali, Shen Muyao. Kau bilang aku yang mendorongmu? Iya, kau yang mendorong. Kau mau apa? Jia, kau tidak apa-apa? Shen Muyao, kau gila. Aku hanya ingin tunjukkan kalau benar aku yang mendorongmu. Apa akibatnya untukmu? Aku lawan kau. Kakek, cepat tegur Shen Muyao. Dia tidak hanya memasukkan prestasiku, tapi di hadapanmu. Dia mendorongku berulang kali. Shen Muyao, di usia muda begini kau sudah jahat sekali. Ayah, bela kami. Ayah harus percaya Yao Yao. Ayah, bagaimana kalau? Telepon lagi ke kepala sekolah, asal bisa dibuktikan soal itu. Dijawab oleh Yao Yao, maka bisa dibuktikan. Yao Yao. Sama sekali tidak perlu mendorong Shen Jia. Jangan berkelahi lagi. Apa maksudmu jangan berkelahi lagi? Shen Muyao tiba-tiba kehilangan akal? Kepala sekolah dan Yao Daichuan akan segera tiba. Mana yang benar dan mana yang palsu? Biarkan mereka yang memberitahumu langsung. Tidak mungkin, jangan buat kehebohan di sini. Kakek, kepala sekolah Jinggao sendiri yang menemani. Akademisi Yao Daichuan datang ke rumah kita. Cepat, semua pergi menyambut Akademisi Yao. Ayo Jia, cepat pergi ke depan akademisi untuk memperkenalkan diri. Ayo, cepat.
Yao Yao, kamu duduk di sini sebentar. Aku dan ibumu akan pergi melihat. Selamat datang, Shen Lao. Kamu punya cucu perempuan yang hebat. Sudah memberikan kontribusi besar untuk negara. Di mana siswa Shen? Di sini. Ayo sapa Akademisi Yo. Hello, Akademisi Zhou. Jadi kamu yang memecahkan soal Dewi Jiu Chen. Bagus, muda dan berbakat. Akademisi Yo terlalu memuji, kedepannya harap Anda bisa membimbingnya. Cucu perempuan saya ini. Tenang, gadis jenius seperti ini, saya pasti akan. Perkenalkan kepada Dewi Jiu Chen, beliau. Jangan berdiri semua, siswa Shen Mu Yao. Mari kita masuk dan bicara. Akademisi Zhou. Anda tadi memanggilnya apa? Shen Mu Yao. Bukankah dia Shen Mu Yao? Selesai, semuanya selesai. Dia bukan Shen Mu Yao. Akademisi Yo, putri saya Shen Mu Yao. Dia di sana, apa maksudmu? Jangan berisik, ayo. Bawa aku menemui Shen Mu Yao. Silakan lewat sini. Tuan. Tuan, akhirnya aku menemukanmu. Ini adalah rumah barumu? Sangat sederhana, tidak pantas untukmu. Aku tahu ini, kamu hanya perlu ingat. Sekarang identitasku adalah Shen Mu Yao. Jangan bocorkan identitasku sebagai Dewi. Oh, aku mengerti. Bangunlah. Silakan. Akademisi Yo, ini baru Shen Mu Yao. Futureku. Yao. Ini Akademisi Yo dari lembaga penelitian, cepat bangun dan sapa. Tidak berani. Tidak perlu lagi, teman Shen Mu Yao. Dia adalah bakat langka 1000 tahun. Prestasinya di masa depan pasti melebihi aku, nanti aku harus belajar darinya. Banyak belajar, haha. Ternyata, bakat sejati adalah Shen Mu Yao. Bukan Shen Jia, si nomor 2. Anak yang kau besarkan dengan baik. Ayah, ini tidak mungkin, ini. Jia selalu juara 1 di sekolah. Bagaimana mungkin Shen Yao menjawab soal dengan benar? Apa ini tidak salah? Kau meragakanku? Ah tidak, hanya... Meskipun Jia tidak menjawab soal dengan benar, tapi pasti tidak kalah jauh dengan Shen Mu Yao. Berapa nilainya? Selain teman Shen Mu Yao, semua siswa ujian lainnya dapat nilai 0. Selesai. Sahamku. Bajingan. Aku semua karena kau. Pergi sana. Sudah selesai memukulnya? Setelah dia, sekarang giliranmu. 10 tamparan, tidak boleh kurang 1 pun. Yao, jangan bersikeras dengan paman kedua. Paman kedua juga tertipu, paman kedua minta maaf padamu. Minta maaf? Minta maaf tidak seenak suara tamparan. Ada APA? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Pukul dia. Suruh kami memukul? Bagaimana bisa? Kenapa tidak? Kau lupa, bertahun-tahun ini, dia memperlakukanmu seperti apa? Sekarang kita punya anak perempuan hebat yang membela kita, kalau kau tidak memukul. Aku yang memukul. Barony kau. Tamparan ini, untukmu yang meremehkan orang dan menyakiti anakku. Tamparan ini, untukmu yang tidak menghormati kakak ipar dan berhati ular. Bertahun-tahun ini, kau mengandalkan kasih ayah padamu. Tidak menganggap kami manusia, seenaknya memukul dan memaki. Tamparan ini, untuk memberitahumu bahwa kami akhirnya bisa angkat kepala. Zenian, sombong apa kau? Shen Mu Yao cuma anak kecil. Cuma kebetulan menjawab satu soal dengan benar. Kebetulan apa? Ini kemampuan asli anakku. Minta maaf. Aku suruh kau minta maaf. Minta maaf. Jangan pukul lagi. Aku minta maaf. Aku akui kemampuannya. Cukup? Tidak cukup.
Kau mau apa lagi? Aku ingin kamu merangkak keluar dari keluarga Shen. Dulu kamu memperlakukan orang lain seperti anjing. Sekarang kamu sendiri harus seperti anjing. Ayah, kau membiarkan keluarga kakak sulung memperlakukanku seperti ini? Lalu apa? Keluarga Shen selalu menghormati yang kuat. Salahkan dirimu dan anakmu yang tidak berguna itu. Cepat pergi. Yao Yao, terima kasih telah membantu orang tua melampiaskan amarah. Selama bertahun-tahun ini, orang tua sangat beruntung memiliki anak sepertimu. Keinginan pertama, selesai. Kenapa? Hanya karena menjawab satu pertanyaan dengan benar? Kenapa bisa begitu dipuja? Hanya menjawab satu pertanyaan, bisa dipuja seperti ini. Kalau aku menemukan Dewi, kakek pasti akan sangat senang. Shen Muyao, kau tunggu saja. Setelah aku menemukan Dewi, semua penghinaan hari ini akan kubalas. 10 kali lipat. Menemukan Dewi tidak ada gunanya. Shen Jaja, pada padaku. Aku akan membalas dendam untukmu. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting aku bisa membantumu. Hancurkan Shen Muyao. Ah, kemana pemilik kita pergi? Lao Chi, aku punya kabar baik. Aku menemukan pemilik kita. Di mana pemilik kita? Itu tidak bisa kuberitahukan. Aku hanya bisa memberitahumu. Pemilik kita sekarang memiliki identitas baru. Di mana dia? Siapa dia? Semua itu adalah rahasia kecil antara aku dan pemilik. Pemilik akan memberitahukan rahasia padamu, orang tua ini. Tidak memberitahuku. Lao Chi, kemari. Untuk membalasmu, aku akan memberitahumu rahasia kecil. Rahasia itu adalah di hati pemilik. Aku lebih disayang daripada kamu. Dah. Hahaha, kau tua bangka ini. Aku tidak takut tulangmu hancur. Hari ini aku akan memukulnya. Sungguh membuatku marah. Dia malah hammer, dia lebih disayang. Dia tidak melihat wajah tuanya sendiri. Cian kemana? Dewi lebih penting. Dari nenek buyutnya. Dia tidak peduli sama sekali. Bos Ci Shao akhir-akhir ini sedang mengejar cewek. Cewek apa? Cewek apa yang pantas? Anak Ci Sendong mengejarnya sendiri? Ah, Shen Muyao, kau terlalu hebat. Bahkan soal yang diberikan oleh Dewi Jiuchen bisa dijawab. Benar-benar adalah hidupku. iya, orang seperti Shen Muyao adalah yang benar-benar nomor 1 di sekolah kita. Apa nomor 1 di sekolah? Shen Muyao bukan cuma nomor 1 di sekolah kita, tapi dua belajar di Jinghai. Shen Muyao, cepat tanda tangani buku fisikaku. Aku mau menyerap aura 2 belajarmu, siapa tahu fisikaku. Langsung paham. Aku juga mau, aku juga. Waduh, dasar penjilat. Cuma kebetulan aja bisa jawab. Satu soal doang, perlu segitunya? Kebetulan, kalau kamu bisa, coba tunjukkan. Tadi di depan kami sok jagoan. Selalu bilang, kemampuan, sekarang yang beneran jago. Ada di sini. Kalau jago, coba kalian jawab soal Dewi itu. Dasar tukang iri. Kalian yang cupu. Shen Muyao bisa jawab soal Dewi. Dia emang hebat. Orang hebat ya patut dikagumi. Gimana? Kesel kan? Ngakunya jagoan. Sekarang Shen Muyao jadi bintang. Sementara kamu jadi sampah. Yah Jia, Shen Muyao jangan lihat mereka. Lihat kami dong. Iya dong, tanda tangan dong. Lucu juga anak-anak ini, boleh kuajari sedikit. Belajar fisika sebenarnya tidak sulit. Itu buat kamu, tapi aku. Kamu juga bisa. Aku duluan ya. Wah, dengan dorongan Shen Muyao, aku harus berusaha.
Soal elektromagnetik yang sulit ini. Tiba-tiba aku ngerti. Percaya Shen Muyao dapat nilai tinggi. Gak boleh, Shen Muyao ini. Terlalu populer, aku harus segera bertindak. Kak Ci mau kemana? Ngejar Shen Muyao. Jangan ganggu, entar sebentar lagi. Cuekku diambil orang, tanggung jawab kamu. Kak Ci, kamu yakin? Shen Muyao itu dingin banget loh. Santai, aku punya rencana. Bahkan jika dia gunung es ribuan tahun. Pasti cair juga dengan semangatku. Aku pergi dulu. Oh berhenti. Bos kita mau bicara. Shen Muyao, aku suka kamu lama. Mau jadi pacarku? Ngakuin cinta di depan umum kelas bunga, mana ada cewek yang tahan godaan ginian. Pacar. Kalau tidak ada kerjaan, lebih baik banyak mengerjakan soal. Ayo bangun, ayo. Gak apa-apa, Kak Ci. Kamu dengar? Dia peduli padaku, dia menyuruhku banyak mengerjakan soal. Aku akan terus berusaha. Wanita yang kusukai tidak pantas makan di tempat seperti ini. Ambil 1 juta, makan sesukamu. Muyao, ini semua adalah edisi terbaru dan terbatas tahun ini. Di mataku, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Muyao cari apa? Aku bantu. Kak Ci, lebih baik kita lupakan saja. Lupakan apa? Di kamusku nggak ada kata menyerah. Aku masih punya jurus pamungkas, pasti berhasil. Adik-adik, sendirian ya? Kalian mau apa? Muyao, jangan takut. Yanmu datang. Sekolah menengah Jinghai aku yang jaga. Paham? Kalau nggak mau ribut, minggir. Iya, kami segera pergi. Muyao tahu kamu kuat, tapi tadi kamu juga lihat. Aku juga kuat, lebih baik kita gabung kekuatan, dulu. Kamu kuat. Pertama, di hadapanku kamu cuma sampah. Kedua, kamu dan orang yang kamu cari, aktingnya payah. Ketiga, kalau berani ganggu aku lagi, kaki kamu patah. Kak Ci gak apa-apa? Aduh, Kak Ci. Kamu ngapain sih? Shen Muyao juga gak suka sama kamu. Banyak wanita di dunia ini, kok. Omong kosong. Kalau dia nggak suka, aku akan berusaha menjadi pria yang dia suka. Suatu hari nanti, dia akan melihat usahaku. Shen Yao. Shen Yao, kok kamu bisa memukul Qi Shao? Dia anak orang terkaya di dunia. Ayahnya adalah Qi Zhendong. Apa? Ayahnya Qi Zhendong? Hormat pada tuan. Berani melawan atasan? Kurang ajar. Ayo bangun, ayo. Qi Zhendong adalah ayahmu? Bawa aku bertemu dia. Kebahagiaan datang tiba-tiba begini. Sang Dewi berubah pikiran mau ketemu orang tua. Senangnya. Usaha memang akan terlihat. Oke. Aku akan bawa kamu ketemu ayahku. Anak durhaka. Aku suruh cari Dewi, malah pacaran. Nggak berguna. Lebih baik aku buat akun baru. Hello. Ayah, siap-siap ya.
Aku bawa pacarku yang cantik untuk ketemu kamu. Aku. Pakarku, itu Kuma si Rubelisik. Lihat saja bagaimana aku menghadapinya. Nona, Bos Ci bilang, pintu keluarga Ci tidak semudah itu dimasuki. Kalau nekat masuk, kamu akan masuk tapi tidak bisa keluar. Kalau paham, lebih baik pergi sekarang. Aku datang ke keluarga Ci. Itu kehormatan besar buat Ci Sendong. Suruh dia cepat-cepat keluar menyambutku. Dasar kurang ajar, berani-beraninya bicara seperti itu. Bahkan berani menyebut nama ayahku langsung. Kenapa tidak berani? Cepat pergi. Selesai sudah. Apa? Dasar cewek kecil, berani bicara seperti itu padaku. Benar-benar tidak tahu diri. Di dunia ini, selain tuanku, tidak ada yang berani bersikap seperti itu padaku. Cepat kirim orang untuk memberinya pelajaran, biar dia tahu. Cara keluarga Ci itu. Apa yang terjadi? Bos Ci bilang, yang tidak tahu diri. Dilarang masuk keluarga Ci. Kalau nekat, masuk lewat lubang anjing. Apa yang kau omongkan? Aduh, sakitnya. Berani-beraninya menutup pintu untukku. Dari mana datangnya payung ini? Serpu, user dia. Aduh, Bos Ci, tidak baik. Cewek yang dibawa pulang tuan muda, dia mengalahkan semua bodyguard kita. APA, bodyguard itu sudah dilatih bela diri profesional. Tidak bisa mengalahkan seorang cewek kecil? Aku ingin lihat. Siapa gerangan makhluk aneh ini? Di mana si cewek kecil itu? Ah, dia di sana. Jangan takut, ada aku. Meskipun kau bongkar atap rumahku, aku akan tetap melindungimu. Ayah, dengarkan penjelasanku. Henschleisen APA? Perci, kau yang berani berbuat onar di depan rumahku? Iya, aku. Ada masalah. Ayah, kalau ada masalah, hadapi aku saja. Tuanku. Yang bisa membuat ayahku memanggil seperti itu hanya satu. Dewi. Shen Mu Yao ternyata adalah Dewi. Aku mati. Masuk dulu, bicara di dalam. Masih perlu tatput APA? Cepat ikut masuk dan layani. Kaki lemas, tidak bisa berdiri. Tuan, aku benar-benar tidak tahu kalau Tuan datang. Ini semua salah anak ini, muncul bersama Tuan. Aku kira dia membawa perempuan. Teman perempuan. Tuan, bagaimanapun aku juga satu kelas dengan Tuan. Sebagai teman sekelas. Tuan, silakan minum teh. Jangan bilang ayahku kalau aku mengejar Tuan. Aku bilang juga, Yo Dai Chuan itu. Mana mungkin lebih dulu menemukan Tuan dibanding aku. Ternyata, Tuan mengikuti ujian fisika di SMA Jinghai. Dan satu kelas dengan anakku. Sudah kuduga, anakku dan Tuan seumuran. Paling cocok melayani Tuan. Ayah, tenang saja. Aku ini hanya anjingnya Tuan. Tuan suruh gigi timur, aku pasti tidak akan gigit barat. Gigitannya bagus. Ayah, tenang saja. Gigitannya bagus. Tuan, menurut Tuan, apakah pelayanannya memuaskan? Sangat memuaskan. Dasar anak kurang ajar, aku sedang bicara dengan Tuan. Kamu selalu ikut campur. Tuan, anakku masih kecil, belum mengerti. Atas nama aku, jangan dihiraukan. Tuan datang ke rumahku yang sederhana ini, ada apa ya? Aku datang kali ini.
Jangan bilang. Tujuan. Hanya satu. Tuan, kenapa bicaranya setengah-setengah? Apa tujuannya? Seram sekali. Aku datang kali ini. Utamanya untuk melihatmu, agar kamu tidak khawatir. Tuan masih ingat aku, ternyata aku yang paling disayang. Lao Yo itu apa? Wah, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Jangan minum lagi, Cigel. Ada apa sih? Tadi sore. Kita masih senang-senang. Kamu diputusin Shen Muyao. Apa diputusin? Tidak pernah mulai. Dia adalah mimpi yang tidak akan pernah kuraih. Setiap memikirkannya, aku merasa hatiku berdarah. Sudah Kijie. Cigel, tidak perlu sampai segitunya. Di dunia ini, banyak wanita cantik. Ngapain ngebet sama Shen Mu Yao doang? Kamu tahu apa? Shen Mu Yao itu bukan manusia. Nah, begitu baru benar. Senang sedikit. Dia adalah dewi yang turun ke dunia. Dia punya kekuatan gaib yang tak terbatas. Kecantikan adalah hal yang paling sepele tentang dirinya. Jadi aku putuskan. Kalau nggak bisa jadi pacarnya Dewi, ya udah, jadi anjingnya Dewi aja. Ah. Dan yang paling setia lagi. Jadi anjing. Emangnya salah jadi anjing? Ayahku, akademisio, para elit ini, siapa yang nggak? Jadi anjingnya Dewi, aku bisa jadi anjing bersama mereka. Merupakan kehormatan bagiku, apalagi, aku masih teman sebangku Dewi. Dekat-dekat jadi anjing dulu. Hila Benair. Yang Master Chi datang, emang jagoan sekolah, ganteng banget. Tuan, silakan turun. Aku aja, aku aja. Masa harus merepotkan Tuan? Tuan hati-hati. Batu jelek apa ini, berani menghalangi jalan Tuanku. Di sekolah jangan panggil aku Tuan. Kalau begitu aku panggil Yao Shen seperti mereka. Nggak tahu juga Shen Mu Yao kasih racun apa ke yang Master Chi. Bikin dia jadi seperti anjing peliharaan. Kamu setuju kan, Jia? Kalian berdua jangan iri deh. Yao Shen kan hebat banget. Siapa yang nggak mau dekat-dekat dia? Nggak kayak kamu. Shen Jia akan diusir dari keluarga Shen. Kamu masih berbuat onar bersamanya. Benar-benar nggak bisa jadi anjing peliharaan. Jia, kamu beneran diusir sama kakekmu? Kok bisa? Kakek cuma karena aku waktu lomba kemarin. Nggak bisa ngalahin Shen Mu Yao. Lagi kesal aja. Malam ini aku pulang, bareng ayahku nemui dia. Kakek sayang banget sama aku, pasti nggak bakalan beneran. Manga Circle. Aneh, aku udah dapat surat penerimaan lembaga ilmiah. Harusnya sudah memenuhi keinginan pemilik asli. Tapi kenapa tattoo larangannya masih ada? Tuan kelihatannya lagi nggak mood. Aku harus ngapain ya, biar dia senang. Yao, kakek belum. Kita harus pindah ke rumah tua sekarang juga. Tentu saja pergi, ini memang hak kalian. Sepertinya agar tattoo larangan hilang. Kuncinya ada pada orang tua pemilik asli. Hari ini aku sangat senang. Akhirnya keluarga kita berkumpul. Ayo kita semua minum. Yao. Kamu masih marah sama kakek, ya? Kakek memang salah, tapi kamu adalah cucu kakek. Kakek sangat menghargaimu. Tuan muda kedua dan nona kecil kedua sudah datang. Sialan. Mereka mau apa? Suruh mereka pergi. Tapi tuan muda kedua tidak mau pergi. Dia bilang, mati sekalipun harus bertemu tuan hari ini. Kakek selalu suka adik kedua, jangan-jangan kita diusir lagi.
Yao, menurutmu ketemu atau tidak? Ketemu? Kenapa tidak? Ayo kita temui bersama. Kakek, mereka sudah dibawa kembali. Ayah, akhirnya kamu mau menemui kami. Apa maumu sebenarnya? Ayah, aku dan Jia sudah sadar kesalahan. Sebelumnya, demi memuaskan gengsi kami berbohong di hadapanmu. Kami sudah menyadari kesalahan kami, Ayah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Kesempatan? Kalau kesempatan bisa diberi, buat apa polisi? Usir mereka berdua. Ayah, jangan begitu, aku kan anakmu. Kamu menggeserku, mengkebat sahamku. Dan jabatanku, aku tidak bisa hidup. Kau tidak bisa hidup? Kakakmu di luar 10 tahun, hidupnya baik-baik saja. Dia cuma diusir, aku di luar. Masih punya utang lebih dari 20 juta, mereka bilang. Kalau tidak bayar, tanganku akan dipotong. Ayah, jangan biarkan aku mati. Iya kakek, aku dan ayah sudah sadar salah. Tolong lihat kita masih keluarga. Beri kami kesempatan lagi. Beri kesempatan boleh, tapi anak kedua. Kau harus ingat aturan keluarga Shen. Ayah, semua salahku, tolong jangan marah. Bantu kami cari Yaoya, ayah. Kalau minta maaf, harus tunjuk sikap, berlutut di sini. Bangun hanya jika kuizinkan. Kalau minta maaf, harus tunjuk sikap, berlutut di sini. Bangun hanya jika kuizinkan. Kakek, bagaimana bisa memperlakukan kami seperti ini? Keluarga Shen selalu hormat yang kuat berdiri. Si pecundang tetap berlutut selamanya. Kakek, Diam. Mau lutut ya lutut, tidak mau ya pergi. Baik. Aku berlutut. Ayah. Asalkan ayah memaafkan kami, aku rela berlutut sampai mati. ayah. Ayah, apa yang ayah lakukan? Pengganglah. Shen Emyo masih melihat kita. Mereka pantas? Yao, apakah kau sudah puas? Bosan? Berisik. Usir mereka. Shen Emyo, siapa kau ini? Apa hakmu bicara di keluarga Shen? Kenapa tidak? Yao adalah cucu perempuan yang paling kuhargai. Apa yang dia katakan adalah apa yang kukatakan. Hahaha, juara satu lagi di sekolah. Cia. Kau adalah cucu perempuan yang paling kuhargai, asalkan kau berusaha keras. Di masa depan, bisnis keluarga Shen akan menjadi milikmu. Ja? Kakek? Kakek pernah bilang, akulah yang paling kau hargai. Aku akan menghargai sampah yang tidak berguna? Apa kalian tuli? Tidak dengar perintah nona besar? Buang mereka berdua keluar. Kakek? Ayah, aku benar-benar tahu salah. Ayah, jangan usir aku. Berikan aku kesempatan lagi, ayah. Lepaskan aku. Cepat pergi. Ayah. Selesai, benar-benar selesai. Ayah, kenapa? Ayah, kenapa ayah memukulku? Memukulmu? Memukulmu masih ringan. Kalau bukan karena dulu kau tidak bisa mengerjakan soal, aku tidak akan sampai seperti ini. Kalau bukan karena tadi kau mengganggu Shen Emyo itu, aku tidak akan diusir oleh kakekmu. Kau pembawa sial. Pergi. Ayah. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa ini bisa terjadi? Siapa yang bisa membantuku? Aku akan membantumu, Shen Jia.
Kau lagi? Siapa kau sebenarnya? Aku orang yang datang untuk membantumu. Shen Jiajia, akhirnya kamu menyadarinya. Cinta yang kamu dapatkan selalu bersyarat, kamu harus berguna. Kakekmu, ayahmu, selalu memanjakanmu. Sekarang kamu tidak berguna, mereka langsung meninggalkanmu. Untuk mengambil hati Shen Emuyao. Keluarga Shen selalu menghormati yang kuat akan berdiri. Yang lemah akan selalu berlutut. Bagaimana aku bisa mengalahkan Shen Emuyao? Aku akan membantumu, asalkan kamu mendengarkanku. Aku akan membuatmu menjadi orang yang dihormati. Selalu menginjak Shen Emuyao di bawah kakimu. Baik, aku akan mendengarkanmu. Apa yang harus aku lakukan? Mudah, tutup matamu. Relaxkan tubuhmu, lupakan segalanya. Aneh, tadi aku tiba-tiba merasakan aura kegelapan. Tapi langsung menghilang. Apakah ini hayalanku? Wanita yang serakah, hanya dengan beberapa kata. Dia langsung percaya. Sekarang, tubuh ini milikku. Tapi, aku tidak akan melawan Shen Emuyao. 1000 tahun yang lalu, aku dikalahkan oleh Dewi Jiuchen dan jatuh ke dunia kegelapan. Kekuatanku hilang, sekarang aku harus cepat memulihkan tenaga. Membentuk kembali tubuh kegelapan. Aura kegelapan di sini sangat tipis, tidak cocok untuk latihan. Biarkan aku melihat sekarang. Di mana aura kegelapan lebih kuat. Sekarang masih ada tempat dengan aura kegelapan yang sangat kuat. Biarkan aku lihat, di mana. Pulau Nuklir, negara Wookiee. Pergi ke sana. Sudah lama aku tidak tinggal di rumah yang besar dan mewah seperti ini. Agak tidak nyaman. Aku juga, kalau bukan karena Yao Yao berbakat. Mungkin aku tidak akan pernah kembali. Aku ingin bertanya sesuatu pada kalian. Apa Yao Yao? Karakanga. Ketika kalian tahu aku diterima di Institut Penelitian, apa perasaan kalian? Tentu saja sangat bangga. Soal yang begitu sulit. Bisa diselesaikan? Hebat sekali. Apakah kalian bangga memiliki anak seperti ini? Bangga, tapi lebih banyak tekanan. Yao Yao, kamu adalah berkah bagi kami, tapi melihatmu semakin tinggi terbang, hati kami semakin khawatir. Kami tidak punya kemampuan, takut salah langkah. Memalukanmu, menjadi bebanmu. Iya, besok kakekmu menyuruhku menjadi presiden perusahaan. Hatiku gelisah. Aku cuma takut, kalau aku tidak sengaja mempermalukanmu lagi. Aduh, nanti malah membuatmu seperti waktu kecil dulu. Diremehkan orang. Hatiku ini rasanya seperti ditusuk jarum. Iya, di keluarga lain. Orang tua yang melindungi anaknya, tapi di keluarga kita. Justru Yao Yao yang selalu melindungi kami. Membela kami, hatiku sungguh merasa bersalah. Sudah selesai? Kami. Aku tidak pernah menganggap kalian tidak mampu. Sebaliknya, semua usahaku ini adalah agar kalian merasa bangga. Aku berharap kalian bangga padaku. Maafkan Yao Yao, ini salah ayah dan ibu. Tidak menghargai niat baikmu. Tenang saja. Ayah akan belajar untuk lebih tegas mulai sekarang. Tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Ayah, tadi kamu bilang takut menjadi direktur? Sebenarnya ini mudah, cukup ikut beberapa kelas saja. Kelas? Ini tempat untuk kelas? Ini adalah laboratorium pribadi Yo Dechuan, berisi semua obat dari seluruh dunia. Termasuk milik Shen. Sebagai direktur, memahami komposisi obat sendiri. Dan prinsip kerja adalah hal paling dasar. Misalnya ini, gusin dan... Aku tahu, bahan utamanya adalah daun ginkgo. Berfungsi melancarkan peredaran darah dan menghilangkan sumbatan. Kalau yang ini, Rui Ulitong, kamu tahu? Tahu.
Prinsip utamanya adalah menghambat enzim pengubah angiotensin. Melebarkan pembuluh darah. Kalau yang ini, Yang ini untuk menurunkan tekanan darah, menenangkan pikiran. Yang ini juga bisa melebarkan pembuluh darah jantungnya. Yang ini bisa membantu sakit giginya. Yeriao, apa aku salah ngomong? tidak salah sama sekali, semuanya benar. Kamu punya bakat di bidang medis, jarang ditemukan orang sepertimu. Dengarkan, anak kita memujimu. Yao Yao, sebenarnya ayahmu itu sangat mengenal di pharmacology. Dia pernah menemukan ada satu obat milik Shen yang sepertinya formulanya bermasalah. Masalah apa ya? Ini, Shen Fu Hui Yang Pian, di brosur tertulis. Bahan utamanya adalah ginseng dan aconita. Tapi kombinasi keduanya hanya bisa menghasilkan efek obat. 75%. Kalau ditambah jahe kering, efek fuzi pasti bisa ditingkatkan, sehingga khasiat obatnya bisa mencapai 100%. Cukup baca petunjuknya, nggak perlu analisis farmakologi. Langsung ketemu masalah utamanya. Kamu memang jago. Bakat kayak gini jadi direktur sayang banget. Yaudah Tuan, Shen, kamu manggil aku? dia aku serahkan ke kamu, didik yang baik ya. Ah, tenang saja Profesor. Aku akan didik langsung. Cuma perlu satu kalimat dari anakku. Ayo kita berdua ikut kelas. Jujur ayah. Aku sekarang ada proyek, butuh orang kayak kamu. Ayo jalan. Bu, ayah udah ikut kelas. Aku juga aturkan untukmu. Aku juga? Bukannya kamu suka lukisan tradisional? Aku suruh Lidakian ngajar kamu. Lidakian, maestro lukisan tradisional dunia. Ngajar aku? Xiaoding, atur Lidakian untuk ngajar. Siap. Gali potensi mereka, biar mereka benar-benar tunjukkan kemampuan mereka. Jadi nggak akan minder lagi. Harapan pemilik sebelumnya pasti terpenuhi. Tuan, semenjak belajar ayah ibu sangat tinggi. Memang pantas jadi orang tua Tuan. Tapi, kenapa tetu larangan belum hilang? Dengan progres begini, kapan tetu larangan bisa hilang semua? Tuan terus-terusan murung. Gak boleh. Sebagai pelayan setianya, aku harus bantu Tuan. Lihat baik-baik. Tuan belakangan aneh. Ini penampilan biasanya. Ini penampilan 2 hari terakhir. Mirip aja, nggak ada bedanya. Masa nggak beda? Lihat, senyum Tuan kali ini. Turun 3 titik piksel. Waduh, beneran. Granularitasnya gak match. Kalau Tuan nggak senang, itu masalah paling serius di dunia. Semuanya, situasi genting, tugas berat. Sepeting carry kara, naikin mood Tuan. Tapi kita nggak tahu alasan Tuan. Nggak senang, jadi nggak bisa kasih solusi tepat. Bener juga ya. Aku ada usul. Sekarang Kita sebagai pelayan, perlu tahu alasan Tuan. Nggak senang? Nggak perlu. Kita cuma perlu bikin dia senang, kan? Nah, aku ada usul. Begitu Tuan datang nanti, kita langsung menari tarian ini untuknya. apaan sih? Aku tua nggak bisa. Kamu aja deh. Aduh, aku cuma bisa goyang-goyang botol obat. Nggak bisa goyang pantat. Ini kan keahlianmu. Kamu yang menari, tua bangka. Apaan sih lo? Ini kan urusan anak muda. Mana mungkin aku bisa? Ya, ide ini kan. Teramo, kamu yang menari, kamu yang menghibur Tuan. Ayah, Nggak boleh. Ini tarian grup. Kalian semua harus ikut. tarian ini, anjing aja nggak mau nari. Cian yang panggil aku, tapi dia mana? Nari tarian naik mobil. Tuan, kami datang menjemputmu cantiknya, Tuan yang paling cantik. Wahai, Tuan yang paling wahai. Tuan, kami datang menjemputmu cantiknya, Tuan yang paling cantik. Wahai, Tuan yang paling wahai. Miang. Stop. Gimana Tuan? Ini tarian spesial yang kami persiapkan. Untukmu. Seneng gak lihatnya? Lo panggil aku cuma buat lihat ini? Iya. Aku lihat Tuan lagi sedih akhir-akhir ini. Jadi pengen menghiburnya. Kalau nggak suka, kami juga siapin tarian sapu kaki.
Nggak usah. Berarti sekarang perasaan Tuan sudah membaik? Selama ini kupikir, mereka ini cuma menyembah kekuatanku. Ternyata mereka benar-benar peduli padaku. Jauh lebih baik. Kan ku bilang trik ini berhasil. Ayo berbaris rapi. Kita kasih Tuan versi bahasa Thai. Nggak usah. Sudah bagus, lain kali jangan lagi. Dengar tuh. Tuan puji kita tariannya bagus. Silauki. Anak lo udah gede, pernah tes IQ nggak? Kalau nggak ada urusan, bubar aja deh. Tuan, ada hal penting nih. Kayak ini. Obat kanker yang kami teliti akhirnya berhasil. Aku dan Lau Yo berencana menyerahkan hak produksi ke Shen Group sebagai ucapan selamat buat ayahmu yang jadi direktur utama. Iya, ini kan penting. Aku tambah investasi 1 miliar. Bantu Shen Group perluas produksi obat kanker sebagai bentuk perhatian. Aku investasi 200 juta. Kalau dana proyek sudah cukup, mari patok harga obat kanker serendah mungkin. Biar semua pasien bisa beli. Tuan sungguh mulia, akan menyelamatkan ribuan keluarga. Atas nama mereka, aku berterima kasih padamu, Tuan. Konferensi peluncuran obat kanker dijadwalkan Rabu depan. Perusahaan farmasi ternama dunia akan hadir. Termasuk juga Wuji Guo. Uji Guo, mereka tak peduli limbah nuklir mereka sendiri. Lalu datang buat apa? Wuji Guo, sejak 3 tahun lalu membuang limbah nuklir secara terbuka. Jarang muncul di kancah internasional. Konon, mereka juga mengembangkan sebuah obat baru untuk kanker. Kedatangan mereka kali ini mungkin ada niat untuk bersaing. Mereka takkan bisa berbuat onar, abaikan saja. Baik. Semoga konferensi ini bisa membuat orang tua pemilik asli benar-benar percaya diri, menghilangkan garis larangan. Jika Shuguang Wei Guang yang diluncurkan Shen Group kali ini benar efektif, maka pasien kanker di seluruh dunia akan terselamatkan. Benar, itu pantas disebut obat dewa. Hanya ini? Longguo tidak punya apa-apa lagi? Sampah seperti ini. Pantas disebut obat dewa? Kau dari negara mana? Lihat usiamu masih muda. Sungguh tak tahu malu. Berani. Berani menghina dewa kita. APA. Dewa? Aku adalah Dewi Wujiguo. Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu obat dewa sejati. Asal mereka percaya padaku, aku bisa menyerap kekuatan keyakinan mereka, memulihkan energi magicku dengan cepat. Dan obat di tanganku adalah alat untuk meyakinkan mereka. Hadirin, konferensi peluncuran obat kanker baru Shuguang Wei Guang resmi dimulai. Silakan sambut Presiden Zhen Wenqian untuk memaparkan kepada kita. Terima kasih atas kehadiran Anda di tengah kesibukan di konferensi peluncuran obat baru Shen Group. Kebetulan sekali bertemu musuh. Baiklah, nanti akan kuhabisi kau juga. Anggap saja memenuhi keinginan Shen Jia. Silakan lihat layar, uji klinis membuktikan. Shuguang Wei Guang memiliki tingkat kesembuhan kanker hingga 80%. Shen Group memutuskan meluncurkannya dengan harga terendah untuk kepentingan masyarakat. Tingkat kesembuhan setinggi 80% memang obat dewa. Hanya ini pantas disebut obat dewa? Shen Jia. Menurut penjelasanmu, obat ini harus diminum setelah kanker terdeteksi dan tingkat kesembuhannya hanya 80%. Sampah seperti ini pantas disebut obat dewa? Gadis kecil, jangan asal bicara kalau tidak mengerti. Ini obat kanker. Bisa menyembuhkan semua jenis kanker yang diketahui saat ini. Tingkat kesembuhan 80% sudah sangat luar biasa. Ngapain bicara dengan orang-orang kecil dari pulau seperti ini? Kayaknya mereka kebanyakan makan air limbah nuklir, otaknya rusak. Masih ngaco. Manusia bodoh, kamu tahu APA? Obat yang diciptakan oleh dewa kita adalah obat dewa sejati, tidak hanya bisa menyembuhkan segala penyakit, tapi juga memiliki tingkat kesembuhan 100%. Yang terpenting, obat kami juga berfungsi sebagai pencegahan, siapapun bisa memakannya kapan saja dan tidak akan sakit. Tuan, benarkah sehebat yang dikatakan si berkumis itu? Dengan tingkat teknologi dunia saat ini, obat seperti itu tidak mungkin ada. Aku jadi lega. Turan. Saudara-saudara, kalian harus tahu, negara Wookiee selalu dikenal dengan ketelitiannya, jadi kami memiliki data uji klinis sebanyak Yarling juta. Waduh, 120 juta? Jangan-jangan kalian memberi obat ini ke seluruh penduduk Wookiee? Kami memutuskan untuk meluncurkan obat dewa ini secara gratis ke semua negara di dunia, agar seluruh umat manusia bisa merasakan berkah dari Tuan Wookiee kita. Gratis itu yang paling mahal. Negara Wookiee tidak berniat
Meracuni seluruh dunia, kan? Kalian kan sudah pernah melakukannya. Kurang ajar. Kamu tahu apa? Kakiku sudah lumpuh selama lebih dari 10 tahun. Semua berkat Dewa Wuki kita yang menyembuhkannya, dan sekarang, di negara Wuki sudah tidak ada pasien. Semua rumah sakit sudah dibongkar. Kalian tidak percaya? Bisa pergi melihat sendiri. Benar, baru 10 menit lalu, CNN dan BBC. Media terkenal dunia ini melaporkan keajaiban negara Wuki. Tuan, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Shen Jiajia benar-benar Dewa Wuki? Benar-benar menciptakan obat dewa? Tidak mungkin, obat ini ada masalah. Masalah apa? Kalau obat ini begitu ajaib, apa bahan utamanya? Bahan utama obat dewa ini adalah air limbah nuklir yang kalian remehkan. Dulu, negara Wuki membuang air limbah nuklir. Dikritik habis-habisan oleh kalian, tapi di tangan Dewa Wuki kita, justru menjadi bahan obat dewa. Ini membuktikan bahwa pembuangan air limbah nuklir kita adalah untuk kebaikan dunia. Sedangkan kalian, buta mata. Apa yang kamu bicarakan? Masih bermanfaat? Kayaknya kamu kebanyakan minum air limbah nuklir, sampai berhalusinasi radiasi. Jangan asal ngomong di atas panggung, turun sana. Berhenti. Orang bodoh, berani tidak percaya dengan mukjizat? Sudahlah. Sekarang aku sudah bawa obat ajaib. Aku akan menyembuhkan 2 pasien di sini, biar kalian lihat. Apa itu efek obat yang instan? Saya Pa. Yang mau mencoba? Oh, ternyata dia. Dia? Siapa yang Tuan maksud? Kami mau coba. Coba apa? Kalian bodoh ya? Itu kan air limbah nuklir. Air limbah nuklir ya sudah, aku lumpuh dia buta. Penyakit ini sudah lama menyiksa kami, asal bisa sembuh. Air apapun aku mau. Jika harga sembuh adalah mati, masih mau coba? Apa? Obat ajaib ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan, hanya membakar. Sisa hidup pasien menciptakan ilusi kesembuhan. Semua yang pakai obat ini tidak akan bertahan lebih dari 7 hari. Omong kosong. Apa buktinya? Buktinya dia, tubuhnya sudah penuh luka. Hampir mati. Bocah tak tahu diri, berani menghina aku. Jiwa. Kenapa wajahmu berdarah? Tuan memang yang terbaik, tidak terlalu baik hati. Tahu harus bagaimana? Tenang Tuan, aku sudah panggil ambulans. Semua akan baik-baik saja, soal identitas Tuan. Aku akan atur orang untuk urus, pasti tidak akan bocor. Pelin, kamu baru keluar rumah sakit. Beneran nggak apa-apa, nggak perlu terlalu hati-hati. Ngomong-ngomong, waktu itu ke acara peluncuran, hasilnya? Masuk jalan kaki, keluar di bawah tandu. Kamu benar-benar bikin aku kaget, tahu? Aneh juga ya, kejadian di acara peluncuran itu. Aku nggak ingat sama sekali, cuma ingat. Kuma ingat senjata yang ribet. Bilang air limbah nuklir bisa jadi obat. Jangan hiraukan dia, polisi sudah bilang. Shen Jiajia itu gangguan jiwa. Gomonggor. Menurutku, dia cuma iri lihat kamu jadi agen obat ajaib. Iya, kalau nggak gila, mana mungkin bilang air limbah nuklir. Bisa menyembuhkan omongan gila. Iya, Yao kemana ya? Duh, kamu ini beneran kebanyakan di rumah sakit sampai linglung. Ini bukan kirpeken. Yao pasti pergi sekolah. Tapi, kita benar-benar beruntung. Anak kita ini sangat perhatian dan mengerti. Kalau tidak ada dia, mana ada kita sekarang? Kamu bilang, kita dapat rezeki besar dari berapa kehidupan sebelumnya. Iya, aku juga tidak pernah menyangka suatu hari aku akan sesukses ini. Ini semua berkat Yao kita. Punya anak baik seperti ini, benar-benar kebanggaan kita. Pola larangan, kenapa masih ada? Akhirnya menghilang. Lihat, Tuan kali ini tidak senang lagi. Senyumannya turun sampai 5 piksel. Pembuka yang familiar, suasana yang familiar, orang yang familiar. Kamu mau apa lagi? Aku menemukan tarian grup baru, pasti bisa membuat Tuan senang. Ha! Jangan pergi dong, kalian semua tidak peduli ya.
Kalau begitu aku cari cara sendiri. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat Tuan senang? Biarkan aku membantumu. Siapa? Siapa yang bicara? Aku yang bisa membantumu.